Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan kini berharap mendapat keadilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. PDIP berharap PT UN bisa memberikan rasa keadilan, terutama terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Mahkamah Konstitusi gagal menjadi benteng konstitusi. Ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin kemarin, Hasto menilai Hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dia mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Sementara itu, Paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang mereka ajukan. Ia menganggap putusan tersebut merupakan akhir perjalanannya dengan Mahfud MD sebagai kontestan Pilpres 2024. Ganjar dan Mahfud serta segenap tim hukum telah mengikuti proses sidang di MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengapresiasi hakim yang telah menerima proses sengketa ini, menyidangkan sampai memutuskannya. Akan tetapi, Ganjar turut menyoroti 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion saat membacakan putusan atas gugatan yang diajukan Anies Mohaimin. Ketiga hakim tersebut yakni Eni Nurbaningsih, Arif Hidayat, dan Saldi Isra. Sementara itu, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran usai putusan MK pada hari Senin kemarin. Mahfud mengucapkan selamat itu juga mewakili pasangannya pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Sehingga PDI Perjuangan kantor ini menjadi rumah demokrasi, menjadi saksi bagaimana ketika berhadapan dengan rejim yang otoriter. Karena itulah legasi dan juga karakter yang dimiliki oleh PDI Perjuangan tetap akan melekat sebagai identitas bagi PDI Perjuangan. Dengan demikian, tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud itu juga sudah menyampaikan sikapnya dan kemudian sudah mempersilahkan Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kita ketutupan dia juga. Hakim tidak hanya bicara lebih bicara substantif, kalau kita harus sampai artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan keputusan. Saya kira ini adalah proses panjang kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka menerima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Dari ini dengan mengubah demokrasi. Dan ini ada perang yang bisa menambah titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan dicukupi, itu penelitian yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat dengan Israel terkait dengan hasil itu kira-kira. Apa yang dirasakan soal Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti Tuhan di parlemen. Prabowo sebagai mantan ketua MK bagaimana? Ya begini, tadi saya sampaikan pertama proses tentang pemilu ini selesai karena tidak ada upaya hukum karena
keputusan tentang surat Mahkamah Konstitusi kalau tidak dapat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.